Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPM dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan semoga kalian tetap istiqomah dalam mengemban amanah. Oh ya kawan-kawan, kenalkan, nama saya Anis Labib. Orang-orang biasa memanggil saya Anis. Ada juga di antara mereka yang memanggil saya Labib. Terserah sih, seenak kalian saja. Sekarang saya mengenyam pendidikan sebagai seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya alumni pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aji Barang periode 2015-2017. Ketika itu, saya diamanahi menjadi Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aji Barang selama 1 periode. Oh ya kawan, saya punya kenangan manis dengan organisasi ini. Organisasi yang berlambang pena dan bersemboyan Quran Surat Al-Qalam ayat 1. Dan kawan, izinkan saya untuk berbagi kisah manis yang pernah diukir bersama kawan-kawan seperjuangan kala itu. Waktu itu, pertengahan tahun 2015. Berawal dari sebuah sekolah yang mayoritas dipenuhi oleh kaum Adam. Ya, SMK Muhammadiyah 2 Aji Barang. Sekolah itu mengadakan Taruna Melati 1. Alhamdulillah, dari sekian banyaknya siswa yang ikut hanya 10 orang saja. Dari situlah awal kebangkitan pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aji Barang. Seperti halnya kata Bung Karno, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Kami menyebutnya dengan nama Taruna Melati 1 Laskar Pelangi, karena hanya diikuti oleh 10 orang saja. Namun, kita tidak berbicara berapa banyak jumlah peserta yang ada, tapi kita berbicara tentang seberapa kuat komitmen kita untuk membuktikan bahwa TM1 yang kita lalui bersama itu menghasilkan kader-kader anak panah Muhammadiyah lewat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan terbukti, setelah TM1 Laskar Pelangi berlalu, banyak sekali dorongan dan motivasi yang datang menghampiri. Mereka menginginkan pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aji Barang bangkit, baik dari alumninya, dari ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah, bahkan dari kawan-kawan pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Kabupaten Banyumas. Dari situlah saya mulai membuka diri, mulai berdiskusi dengan mereka-mereka tentang bagaimana Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aji Barang ke depannya. Mungkin bisa dikatakan, sewaktu saya SMP, sayalah orang yang paling benci dengan IPM. Karena hanya sebatas tahu, tidak berusaha mengenal lebih dalam. Sampai akhirnya saya jatuh cinta dengan organisasi ini. Ya, IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Anak IPM Aji Barang mengenalnya dengan singkatan Ikatan Penuh Makna. Sampai akhirnya saya dan beberapa teman-teman alumni TM1 Laskar Pelangi mengambil langkah yang cukup serius. Saya dan teman-teman mulai membangun relasi, mencari kawan untuk menyatukan visi dan misi, membangun kembali Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aji Barang yang sudah vakum selama 7 tahun belakangan ini. Di sebuah masjid di sekitar sekolah, kami mengumpulkan kawan-kawan, dan saya mengutarakan niat baik hati untuk mengajak mereka berjuang bersama
menyatukan langkah membangun kembali organisasi dakwah di kalangan pelajar Muhammadiyah yang telah lama mati suri. Setelah melalui beberapa pertemuan, kami memutuskan tepat pada tanggal 27 sampai 28 Desember 2015, kami berkumpul dengan jumlah anggota sekitar 60-an orang dalam sebuah momentum kebangkitan yang bernama Musyawarah Cabang Luar Biasa Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aji Barang. Mengapa dikatakan musyawarah cabang luar biasa? Karena musyawarah tersebut beda dengan musyawarah-musyawarah sebagaimana mestinya, tanpa LPJ dan lain sebagainya. Setelah pemilihan berlangsung, suara terbanyak 10 orang masuk dalam sebuah ruangan kelas untuk mendiskusikan siapa yang layak memegang nahkoda untuk memulai kembali kebangkitan pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aji Barang. Kami beradu argumen hingga terpilih ketua umum pertama setelah pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aji Barang mati suri selama 7 tahun. Dan terpilihlah saya sendiri, seorang yang dahulu benci kemudian menjadi cinta dengan organisasi ini. Dengan berat, saya melangkahkan kaki menuju ke halaman untuk mengumumkan siapa ketua terpilih periode ini. Setelah diumumkan, tangis haru pun memecah, seolah tak sadar kami telah bangkit kembali untuk berjuang dan berdakwah di kalangan pelajar Muhammadiyah. Kami saling mengeratkan genggaman, saling menguatkan tekad agar kekeluargaan yang dimulai dengan kisah yang manis ini tetap terjaga abadi. Singkat ceritanya, tepat pada tanggal 7 Februari 2016, kami semua melantangkan suara, memantapkan hati untuk mengabdi di organisasi kepelajaran yang identik dengan lambang pena ini. Saya diberi waktu 1 periode untuk menahkodai pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aji Barang. Strategi yang coba saya bangun di tahun pertama adalah fokus mendalami dan memaknai lebih dalam tentang organisasi ini, dengan mengadakan agenda-agenda yang akan memberikan kesadaran setiap anggota untuk merasa memiliki dan lebih menjiwai dalam mengemban amanah di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aji Barang. Kemudian, di tahun kedua, setelah memiliki banyak amunisi, memiliki kekuatan dan kekompakan yang lebih, barulah kami keluar, mulai masuk ke ranting-ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aji Barang. Di Aji Barang sendiri terdapat 3 ranting. Yang pertama, ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah Aji Barang. Kedua, SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang. Dan ketiga, SMK Muhammadiyah 2 Aji Barang. Kalau di total dari 3 ranting di Aji Barang, kira-kira ada 1.300 sampai 1.400-an siswa ketika itu. Dengan jumlah yang banyak, tidak menyurutkan semangat kita untuk berdakwah di kalangan pelajar Muhammadiyah. Walaupun anggota pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aji Barang waktu itu hanya sekitar 60-an orang saja. Namun, semangatnya tetaplah membara. Saya pernah berpesan kepada mereka, kalau kalian diamanahi sesuatu, jangan sekali-kali kalian taruh di kepala. Itu akan membuat pening pikiran. Jangan pula ditaruh di pundak. Itu akan membuat kalian merasa berat.
Tetapi jika kalian diamanahi tentang sesuatu, taruhlah itu di hati. Insya Allah akan lebih ringan bila dilakukan dengan penuh keikhlasan. Seiring berjalannya waktu, sampailah di masa-masa sulit yang pernah ada, di mana saya harus berpisah dengan ikatan ini untuk melanjutkan studi kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta. Padahal ketika itu periode kepemimpinan masih terus berjalan. Tentu saja saya tidak ingin Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aji Barang mati suri lagi. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana teman-teman TM1 Laskar Pelangi menghidupkan kembali pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aji Barang yang telah lama mati suri. Hingga akhirnya saya putuskan, selama saya studi di Jogja, kepemimpinan diberikan kepada bidang umum, dan saya tetap memantau agenda kawan-kawan di Aji Barang, sembari menyiapkan musyawarah cabang periode 2015-2017. Mengapa saya tidak memutuskan untuk mereshuffle? Karena jarak ditinggalnya kepemimpinan periode saya hanya menyisakan beberapa bulan sebelum hari H masa pertanggungjawaban kepemimpinan periode 2015-2017. Sampai tibalah hari di mana saya harus mempertanggungjawabkan apa yang telah saya pimpin. Situasi ketika itu tidak memungkinkan saya untuk izin pulang, karena lembaga di mana saya menempuh pendidikan tidak mengizinkan saya untuk datang ke musyawarah cabang dan mempertanggungjawabkan amanah yang telah saya emban. Tetapi saya harus berusaha dan terus berusaha agar dapat diizinkan untuk datang ke musyawarah cabang dan mempertanggungjawabkan amanah yang telah saya emban. Karena bagi saya ini bukan hanya sekedar perjuangan, namun ada yang lebih besar dari itu, yaitu pertanggungjawaban. Saya hanya tidak ingin suatu yang saya mulai dengan awal yang manis justru berakhir dengan tragis. Setelah melalui beberapa kali lobi dengan pimpinan lembaga, akhirnya saya diizinkan untuk datang ke musyawarah cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aji Barang dan mempertanggungjawabkan amanah yang pernah saya emban. Hingga tepat pada tanggal 1 Oktober tahun 2017, selesai sudah perjuangan mengemban amanah dan purna di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sampai saat ini, saya tetap bangga pernah menjadi keluarga besar jas kuning berlogo pena dan tetap memantau perkembangan adik-adik yang berjuang di periode-periode setelahnya. Yang bermula dari 10 orang, mungkin sekarang sudah menjadi 80 sampai 90 orang. Maka untuk adik-adik yang sedang mengemban amanah dan berjuang di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, saya hanya berpesan, Ikatan Pelajar Muhammadiyah harus memegang teguh spirit berkemajuan. Spirit berkemajuan itu spirit yang berkualitas dan berkeunggulan. Spirit yang menjadi lokomotif, bukan gerbong. Spirit yang terbaik, bukan hanya lumayan. Tetap semangat belajar ngeteh. Salam pena. IPM Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.